Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabarnya nih? Ya kan? Kita udah masuk hari keempat ya, dan alhamdulillah harapannya hopefully teman-teman udah mulai beradaptasi, udah mulai terbiasa dengan air minum, terus terbiasa dengan pola tidur, terbiasa dengan olahraga, terbiasa dengan aktivitas pola makan, terus porsi makan dan masih banyak lagi ya. Jadi memang kelas basic ini teman-teman sebenarnya tujuan utamanya itu adalah membangun pondasi awal supaya teman-teman bisa punya gambaran sebenarnya bahwa untuk program diet itu yang penting adalah bagaimana teman-teman bisa apa ya namanya konsisten terus sama komitmen, karena kalau ditanya program diet yang terbaik sebenarnya semua program diet bisa aja bantu teman-teman turun berat badan, tapi faktor U-nya itu ya, faktor U-nya itu yang menentukan apakah seseorang akan berhasil atau tidak dalam program dietnya. Nah, malam hari ini Zoom-nya itu kita akan bahas tentang evaluasi dari program basic kita selama 4 hari ini, sekaligus juga nanti ada informasi sedikit tentang program lanjutan dan kenapa penting banget untuk teman-teman mulai mempertimbangkan buat melanjutkan momentum yang teman-teman sudah mulai kemarin sejak tanggal 25 ya. So langsung aja saya mulai untuk izin share screen-nya ya guys. Oke, bismillah. Nah, jadi malam hari ini kita akan masuk ke sesi evaluasinya. Oke, jadi teman-teman semua, tadi kan kita sudah nimbang, kemudian kita sudah mendapatkan datanya, kita sudah melihat hasil lingkar tubuh kita, terus hasil timbangannya. Kenapa ini harus sering kita biasakan? Karena banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang program diet, tapi mereka nggak punya data. Mereka hanya fokus pada outputnya, mereka hanya fokus pada hasilnya gimana, tapi jarang sekali mereka fokus pada progresnya. Dan kenapa di program diet di kelas basic ini kita getol banget reminder teman-teman, ngasih tahu ke teman-teman semua bahwa penting sekali untuk punya data, which is karena kalau cuman ngandelin perasaan, perasaan aku udah minum deh coach, perasaan aku udah makan bener deh coach, perasaan aku udah olahraga, tapi kok nggak ada hasil. Susah untuk kita mengacu pada tolak ukur tersebut. Makanya hari ini kita minta teman-teman untuk timbang, untuk foto, untuk apapun itu, supaya teman-teman punya data. Ya. Dan kalau ditarik ke belakang, dari call briefing pertama itu sebenarnya udah kita kasih penjelasan kepada teman-teman semua bahwa untuk mereview dan mengevaluasi program diet kita itu langkah sederhana sebenarnya cukup melihat 4 hal aja ya, karena apapun result atau hasil yang teman-teman akan dapatkan itu bukan tentang semata-mata hasilnya, tapi tentang bagaimana teman-teman melakukan prosesnya. Kan banyak orang yang do the same thing tapi expect different result, melakukan hal yang sama terus-menerus tapi berharap hasil yang berbeda. Nggak bisa. Hasil akan berubah kalau prosesnya kita evaluasi. Nah, untuk mempermudah bagaimana eh, hasil timbang kita dan hasil ukur kita pada hari ini, sebenarnya cukup melihat 4 hal aja. Yang pertama adalah pola makan. Apakah pola makan dari hari pertama sampai hari keempat udah on track, atau ada beberapa kali out of track, atau mungkin ada yang eh, over portion, atau mungkin porsinya terlalu kurang. Ini perlu kita sama-sama cari solusinya, teman-teman. Ya, gunanya teman-teman punya coach adalah untuk teman-teman berdiskusi dan menentukan langkah-langkah strategi supaya di hari kelima sampai di hari ke-10 teman-teman bisa better atau lebih baik jalan programnya. Ya, let's say misalnya teman-teman, iya nih coach, aku dari hari ke-1 sampai hari ketiga itu super duper sibuk banget, gak sempat masak, gak ada waktu buat makan on time dan segala macamnya. Nah, ketika teman-teman berdiskusi dengan coach teman-teman, maka teman-teman akan punya insight, teman-teman akan punya strategi, teman-teman akan punya langkah-langkah otentik
supaya teman-teman bisa dapetin hasil maksimal di hari kelima sampai di hari ke-10. Ya. Terus yang kedua, air putih. Betul, kita sedang tidak berlomba minum air putih banyak-banyakan, ya kan? Tapi yang kita lihat adalah apakah asupan air putih kita setiap hari itu punya peningkatan. Peningkatannya juga nggak usah banyak-banyak, 200 mili aja udah lebih bagus gitu. Misalnya hari pertama teman-teman 1,5, which is good. Kemudian hari kedua teman-teman udah bisa 1,7. Hari ketiga teman-teman udah bisa 2 liter. Hari ketiga, hari keempat sekarang misalnya udah 2,2. Nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa on the way menuju pelan-pelan, step by step, untuk bisa meningkatkan asupan air putihnya. Kalau ternyata teman-teman masih ups and down, teman-teman masih kurang maksimal dalam asupan air putihnya, maka teman-teman bisa take note. Teman-teman bisa jadikan itu sebagai poin supaya nanti bisa direview dengan coachnya. Langkah-langkah apa nih yang bisa kita lakukan? Oh, mungkin teman-teman bisa beli botol minuman yang bisa teman-teman bawa kemana-mana supaya teman-teman bisa reminder untuk minum air putihnya, dan masih banyak lagi strategi-strategi lainnya yang teman-teman bisa komunikasikan dengan coach. Ya. And then yang ketiga adalah olahraga. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, teman-teman, betul ya, suka atau tidak suka, olahraga ini bukan hanya semata-mata untuk turun berat badan, tapi membangun kebiasaan berolahraga di kelas basic ini, itu akan memudahkan teman-teman untuk memaintain berat badan teman-teman nantinya ketika sudah mencapai BB ideal. Karena olahraga ini manfaatnya banyak banget, ya. Ketika kita punya mindset olahraga ini hanya untuk turun berat badan, maka yang terjadi nanti ketika turun berat badan, kita berhenti dietnya, kita berhenti olahraganya. Padahal olahraga lagi-lagi memiliki banyak manfaat. Maka dari itu, saya meminta teman-teman nih untuk mulai mereview dan mengevaluasi kenapa sampai hari ini, detik ini, teman-teman masih belum mulai berolahraga. Apakah nggak ada waktu? Apakah sibuk banget? Apakah bingung mulai olahraganya dari mana? Nah, itu bisa teman-teman komunikasi dengan coach teman-teman. Ya, di sini aku ada lihat pertanyaan dari Mama Indah. Sebaiknya olahraga berapa kali? Kalau di grup tadi dikatakan kalau olahraga dapat menaikkan berat badan. Nah, di hari kedua, edukasi hari kedua itu, kenapa olahraga bisa menaikkan berat badan? Artinya bukan berat badan selamanya akan naik, Mama Indah. Tapi di situ, ketika kita habis berolahraga, terus kita nimbang, itu biasanya berat badan akan naik. Penyebabnya karena water retention. Bukan berarti lemak kita naik. Dan itu adalah hal yang normal, ya. Jadi bukan selamanya akan naik. Itu hanya respon tubuh aja ketika kita konsisten berolahraga dan kita iseng nimbang berat badan pada saat kita habis olahraga, dan itu pasti akan naik, ya. Terus sebaiknya olahraga berapa kali? Nah, untuk sebaiknya olahraga berapa kali? Kalau dari apa, suggestion atau saran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, itu minimal 150 menit per minggu. Jadi kalau let's say kita mulai hari Senin 30 menit, maka ya seminggu 5 kali, 150 menit. Kalaulah memang nggak punya waktu dan sebagai orang yang baru aja memulai untuk membangun kebiasaan berolahraga, saya malah better coba 20 sampai 40 menit, seminggu 2 kali aja udah bagus, apalagi seminggu 3 kali. Nanti pelan-pelan berproses menambahkan intensitasnya. Terkait waktu olahraga juga bebas banget, mau pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam juga boleh. Jenis olahraganya juga bebas banget, yang penting olahraga itu bisa dilakukan dan bisa diulang terus-menerus secara konsisten. Ambil contoh misalnya saya dulu awal kali pertama berolahraga, itu hanya fokus saya bisa olahraganya kapan, terus karena saya nggak bisa keluar, nggak ada waktu buat keluar, jadi saya olahraganya di rumah aja, buka YouTube, putar Zumba 3-4 lagu. Udah selesai. Yang penting saya melakukan aktivitas olahraga dan saya bisa konsisten melakukannya. Daripada saya pusing-pusing mikirin harus nge-gym. Nge-gym bagus, tapi untuk saya yang baru pertama kali mulai, itu butuh banyak persiapan dan segala macamnya, sementara waktu saya sedikit, makanya saya fokus pada olahraga yang bisa saya lakukan secara konsisten. Makanya saya pilih Zumba. Bukan berarti nge-gym itu nggak bagus, kayak gitu ya. Nah, yang terakhir adalah pola tidur. Jadi, 4 hal ini coba teman-teman komunikasikan dengan coach teman-teman. Kira-kira langkah-langkah strategis apa nih supaya di hari kelima sampai di hari ke-10 itu bisa better atau lebih baik dibanding hari pertama sampai hari keempat, ya. Dan teman-teman semua, kalau kita bicara tentang hasil
pasti akan berbeda-beda. Ya, kami pernah punya peserta program yang anak kembar sekalipun, pola makannya sama, olahraganya sama, asupan air putihnya sama, semuanya sama karena mereka anak kembar tinggal di satu rumah, tapi ternyata hasil timbangan dan hasil ukurnya berbeda. Kok bisa? Ya, jawabannya karena multifaktorial. Ya, multifaktorial inilah yang akan menentukan output atau hasil dari setiap timbangan atau setiap pengukuran orang lain. Artinya di sini saya pengen ngasih gambaran ke teman-teman semua bahwa nggak bijak banget untuk kita membandingkan hasil kita dengan hasil orang lain. Misalnya, Coach, kok si ini bisa turun 2 kilo, kok si ini bisa turun 3 kilo, kok ya ini bisa susut 5 senti, kok ini bisa susut 7 senti, sementara aku turunnya cuma segini, susutnya cuma segini. Apakah program aku salah? Nggak salah, teman-teman. Nggak ada yang salah. Karena memang pasti setiap orang akan punya hasil yang berbeda-beda. Ya, dan seperti yang saya tadi bilang, bahwa multifaktorial inilah yang akan menentukan kenapa seseorang itu punya hasil yang berbeda-beda dari program yang dilakukan. Ambil contoh misalnya yang paling sering adalah diet composition. Artinya orang yang sering gonta-ganti program diet itu punya kemungkinan potensinya adalah lebih sulit untuk turun berat badan. Loh, kenapa coach? Ya karena sudah terlalu sering gonta-ganti program diet, respon tubuh dan metabolisme tubuhnya itu agak jauh lebih sulit untuk merespon perubahan-perubahan yang dilakukan ketika dia memulai program diet yang baru. Makanya aku dan para coach yang lain itu menyarankan teman-teman untuk udah deh, nggak usah capek-capek gonta-ganti program diet karena semua program diet itu sama teman-teman, defisit kalori. Yang beda cuma packagingnya aja, yang beda cuma strateginya aja. Nah, jadi dari faktor ini aja itu udah membuat banyak orang yang berbeda-beda. Contoh yang kedua misalnya apa? Medication. Orang yang sedang minum obat, orang yang sedang tahap recovery, orang yang sedang fokus dengan kondisi kesehatan dan segala macamnya itu akan jauh lebih lama biasanya penurunan berat badannya, ya. Terus yang paling sering terjadi juga apa? Komposisi tubuh, ya. Orang-orang yang berat badannya ternyata di sumbang lebih banyak dari massa lemak dibanding orang-orang yang berat badannya berat tapi lebih banyak massa ototnya, itu jauh lebih lama untuk turun berat badannya karena fokus untuk nurunin lemak tubuhnya dulu, ya. Terus usia, bahkan behavior juga. Teman-teman yang ibu rumah tangga, teman-teman yang pekerja kantoran, teman-teman yang aktivitasnya mahasiswa, teman-teman yang aktivitasnya pekerja di lapangan, itu semua akan menentukan kenapa banyak orang punya hasil program yang berbeda-beda. Makanya selalu diingatin, dah, jangan dibanding-bandingin ya, dibanding-bandingin karena nanti hasilnya juga pasti akan berbeda. Ya, fokus aja dengan hasil program kita dan bagaimana kita fokus untuk better, lebih baik setiap hari. Ya, dan ini juga sudah disampaikan sebelumnya bahwa yang namanya berat badan itu pasti turun dan naik. Sudah pasti teman-teman ya, nggak mungkin teman-teman turun terus, nggak mungkin. Misalnya nih, coach, aku di hari keempat ini total turun 2 kilo, coach. Berarti kalau di hari ke-8, 4 kilo. Hari ke-12 jadi 6 kilo ya, coach ya? Nggak gitu, ya. Jadi saya kasih tahu dulu nih, ya, nggak gitu cara kerjanya. Kok gitu, coach? Karena Tuhan itu menciptakan tubuh kita sangat sempurna. Salah satu bentuk kesempurnaan yang Tuhan berikan ke tubuh kita adalah adaptasi atau penyesuaian. Dan bentuk adaptasi dari tubuh kita adalah survival mode atau bertahan hidup. Kita nggak mungkin turun berat badan terus setiap hari. Karena kalau turun berat badan terus setiap hari, bayangin kalau sehari turun sekilo, 10 hari udah turun 10 kilo. Apa kabar yang berat badannya 50 kilo? Berarti nanti total 10 hari turun 40, jadi 40 kilo kan nggak mungkin. Nah, atas dasar itulah teman-teman, makanya tubuh tidak akan membiarkan teman-teman turun berat badan secara terus-menerus. Makanya berat badan pasti naik turun. Belum lagi kalau misalnya teman-teman yang wanita premenstruasi, selama menstruasi, sesudah menstruasi, itu potensi water retention atau pengikatan air lebih banyak, sehingga berat badan akan naik biasanya pada saat premenstruasi, selama menstruasi, dan after menstruasi.
Atau misalnya teman-teman yang lagi dinner, makan malam di luar bareng pasangan atau bareng teman-teman kantor, too much karbo, too much garam, natrium. Ketika teman-teman timbang, besoknya teman-teman akan berat badannya akan naik. Dan itu adalah sesuatu yang normal dan wajar. Ya, yang teman-teman perlu perlihatkan nanti adalah garis trennya atau garis merah tuh ada tuh. Di gambar tuh garis merah. Selama garis merahnya turun, artinya teman-teman berada di program track yang tepat. Ya, let's say misalnya nih hari pertama kan 70, hari kedua 68, let's say ya. Hari ketiga jadi 68,5, kan naik tuh. Ya, hari keempat misalnya jadi 68,8, naik kan? Tapi kan di awalnya 70, tetap turun dia garis trennya. Walaupun angka itunya fluktuatif tiap harinya. Nah, jadi nggak apa-apa, selama teman-teman on track garis lurus ke bawah, garis trennya, maka teman-teman berada di jalur yang tepat. Hanya perlu untuk keep going aja, ya. Jadi, coach kok naik sih? Ya nggak apa-apa. Memang itu sesuatu yang normal dan wajar. Nanti juga akan turun lagi, ya. Dan yang namanya tahapan weight loss, teman-teman, itu secara general ada 5. Tahap 1, 2, dan 3 itu namanya fast weight loss. Inilah yang seringkali menjadi godaan terbesar buat teman-teman gonta-ganti program diet. Misalnya, teman-teman sudah coba diet A, teman-teman masuk ke fase 1, 2, 3, turun berat badan, habis itu berat badannya stuck, teman-teman ganti program diet lagi, masuk ke tahapan 1, 2, 3 lagi, berat badannya turun, habis itu stuck lagi, ganti program diet lagi, begitu aja seterusnya. Dan itu banyak dilakukan oleh teman-teman kita di luar sana. Padahal yang namanya tahapan penurunan berat badan itu ada 5 secara general. 1, 2, 3 itu fase fast weight loss yang biasanya turun lebih banyak air, kemudian turun akibat kita transisi defisit kalori, transisi pola makan, yang menyebabkan penurunan berat badan dengan sangat cepat. Tapi kita akan masuk ke fase 4 dan 5. Fase 4 dan 5 ini adalah fase di mana penurunan berat badan itu lebih ditentukan terhadap konsistensi, genetik, metabolisme tubuh kita, terus behavior atau gaya hidup kita, terus aktivitas fisik kita, itu yang akan menentukan keberlanjutan dalam program diet di penurunan berat badan. Dan nggak banyak orang yang sampai ke fase ini. Kenapa? Karena mereka nggak sabar. Mereka pengen hasilnya instan. Mereka pengen cepet-cepet turun berat badan. Padahal ketika sudah turun berat badan, mereka biasanya bingung. Habis ini ngapain lagi nih? Kan berat badan udah turun. Ujung-ujungnya berat badannya akan naik lagi. Kenapa? Karena mereka balik ke pola makan sebelumnya. Makanya ketika kita semua memahami bahwa oke, coach, ternyata ada fase 1, 2, 3, 4, dan 5, maka yang perlu saya lakukan adalah tinggal menjalani aja nih. Sampai di mana fasenya dan saya bisa dapetin hasil maksimal sesuai target saya. Dan ketika kita sudah menyadari hal itu, maka dengan sendirinya teman-teman, kita akan memahami juga bahwa sebenarnya turun berat badan itu mudah. Yang sulit itu adalah mempertahankan berat badan yang sudah turun. Karena secara faktor atau secara statistik itu 75-80% orang-orang yang melakukan program diet itu cenderung mengalami diet yoyo. Mereka hanya fokus pada timbangan akhir dan ketika timbangan sudah turun, maka otomatis diet berhenti, otomatis semua behavior baik juga berhenti. Olahraganya berhenti, pola makannya berhenti, air putihnya berhenti, pola tidurnya berhenti. Kok berhenti, coach? Ya, karena kan sudah turun. Mau ngapain lagi? Setelah mereka semuanya berhenti behaviornya, apa yang terjadi? Mereka balik lagi ke behavior lama. Mereka pola makannya berlebihan, olahraganya jarang, gerak aktifnya mager, dan pola tidurnya juga kacau, otomatis mereka naik lagi berat badannya. Setelah naik berat badan, mereka ngapain lagi? Diet lagi. Ya gitu-gitu aja. Kita kan nggak mau, teman-teman. Makanya ketika kita memahami bahwa ada fase penurunan berat badan, dan kita menyadari bahwa sebenarnya turun berat badan itu mudah, yang perlu kita fokuskan sekarang adalah pondasinya. Supaya apa? Supaya ketika berat badan sudah turun, kita bisa maintain berat badannya dan bisa program secara berkelanjutan. Ya, atas dasar itulah kita perlu memahami bahwa sebenarnya
sustain atau keberlanjutan program fat loss itu bukan hanya tentang makan, 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 makan. Kan sering kali tuh teman-teman kita berpikir, aku harus makan gini terus ya coach. Aku nggak boleh makan bakso terus selamanya ya coach. Aku nggak boleh makan pizza selamanya ya coach. Aku harus olahraga terus ya coach. Dan masih banyak lagi hal-hal yang sebenarnya untuk bisa sustain mempertahankan berat badan atau dalam tanda kutip quote and quote mengunci berat badan ideal itu bukan tentang makan aja teman-teman, tapi tentang bagaimana teman-teman membiasakan diri terhadap gaya hidup sehat dan aktifnya. Gimana cara bisa menumbuhkan gaya hidup sehat dan aktifnya? Itu coach, caranya adalah dengan fokus pada dua hal saja, yaitu behavior sama habit. Ya, masih ingat dulu waktu kita pertama kali mulai membangun kebiasaan gosok gigi, ya, kita perlu dipaksa dulu sama orang tua kita, perlu ditakut-takuti dulu sama dokter gigi. Misalnya nanti kalau nggak di itu kuman ini gigi berlubang, sakit gigi dan segala macam. Ada banyak cara, ada banyak perlakuan yang kita peroleh sampai akhirnya sekarang justru akan kita merasa aneh sendiri kalau misalnya kita pergi beraktivitas tanpa menggosok gigi atau kita ketemu orang tanpa menggosok gigi. Ada something yang aneh ya. Nah, harapannya dengan kita fokus pada perilaku dan kebiasaan di program diet ini, itu juga bisa menumbuhkan something yang aneh. Kalau misalnya kita air putihnya kurang, hari ini nggak olahraga, atau hari ini nggak gerak aktif, atau hari ini pola makannya berantakan. Seperti yang saya bilang waktu di briefing call kemarin, teman-teman, dengan kita menumbuhkan perilaku dan kebiasaan, maka sense of awareness atau kesadaran diri kita itu jauh lebih terasah, jauh lebih terkontrol. Kita bisa melihat dan mengukur serta menakar porsi, kalori, olahraga, pola tidur. Artinya, dengan kita berubah membangun pondasi tersebut, otomatis berat badan kita juga akan jauh lebih termaintain. Nah, jadi fokusnya pada perilaku dan kebiasaan. That's why kalau kita bicara tentang faktor perubahan perilaku, itu ternyata dipengaruhi oleh dua hal, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal sudah disampaikan waktu di hari pertama kemarin, di sesi perkenalan. Teman-teman diminta untuk alasan teman-teman mau turun berat badan itu apa, targetnya berapa, itu semua adalah bentuk motivasi internal teman-teman. Aku pengen segini coach, aku pengen segini karena ini coach, karena ini, karena ini. Semua orang, semua individu peserta punya target masing-masing, punya alasan masing-masing, dan itulah yang menjadi salah satu faktor internal diri sendiri kita untuk keep going dalam program diet. Tapi jangan lupa, ada yang faktor eksternal. Faktor eksternal ini yang nantinya akan menjadi pengunci atau eh, penguat untuk kita keep going dalam program diet kita. Kenapa? Karena di faktor eksternal ini, teman-teman akan ketemu grup support, ketemu personal support, ketemu pendampingan dari coachnya, ketemu apa namanya komunitas yang punya visi dan misi untuk mengarah dan mendorong teman-teman untuk tetap berkelanjutan dalam program dietnya dan menyelesaikan target teman-teman. Betul, ada banyak orang yang bisa berhasil diet sendirian, tapi lebih banyak orang yang gagal. Kenapa? Karena nggak ada support sistemnya, nggak ada grup supportnya, nggak ada pendampingan dari coachnya, sehingga seringkali terjadi trial and error. Tapi kalau misalnya teman-teman punya grup support, teman-teman punya pendampingan dari coach, teman-teman mau melangkah tuh lebih enak. Kalau mau merencanakan tuh lebih terarah. Dan kalaupun ada something yang out of track atau keluar dari jalurnya, para coach dan juga grup support akan cepat mengingatkan teman-teman untuk segera balik ke dalam programnya. Jadi dengan kolaborasi antara faktor internal dan faktor eksternal itu akan membuat teman-teman bisa mengubah perilaku teman-teman dan menjadikan gaya hidup sehat dan aktifnya sehingga efek sampingnya adalah berat badan teman-teman bisa dikunci berat badan idealnya ya. Nah, maka dari itulah teman-teman, di hari pertama sampai di hari ke-10, harapannya teman-teman yang ikut kelas basic itu bisa optimis dan mulai merasa enjoy. Teman-teman mulai tumbuh kepercayaan diri teman-teman. Ih, gila ya hari keempat aku udah bisa turun sekilo. Dulu sebulan sekilo aja susah. Ih, ternyata udah bisa muat loh celananya loh.
ih udah bisa muat loh bajunya walaupun belum bisa dikancing. Ih ternyata wajahku agak tirusan ya. Ih bangun tidur sekarang agak bisa lebih seger. Ih ternyata aku bisa loh olahraga. Nah, optimisme terus tingkat kepercayaan diri yang mulai tumbuh, harapannya itu bisa dijaga momentumnya teman-teman. Karena ketika teman-teman membiarkan momentum ini terus berjalan, maka di hari ke-20 harapannya udah mulai muncul kebiasaan menjadi perilaku, behavior. Dan harapannya lagi di hari ke-30 itu mulai muncul gaya hidup sehat dan aktif yang akan memudahkan teman-teman untuk keep going dalam program dia teman-teman. Atas dasar itulah makanya dibuat kelas lanjutan. Ya, kelas basic 10 hari itu tujuan utamanya adalah memperkenalkan fondasi dari program diet, kebiasaan baru, hal-hal baru, itu diperkenalkan di kelas basic. Nah, di advance itu tujuannya beda lagi. Advance itu tujuannya adalah mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbentuk di kelas basic dan melanjutkan momentum yang sudah teman-teman bangun di hari pertama kelas basic. Harapannya selama 30 hari nanti teman-teman bisa punya result atau hasil berat badan yang jauh lebih proper, yang bisa teman-teman maintain atau teman-teman bisa kunci berat badannya. Ya, di advance ini beruntungnya adalah hanya terbuka untuk teman-teman yang sudah ikut kelas basic ataupun yang sekarang berada di kelas basic. Artinya ketika ada teman, saudara, partner atau siapapun dari teman-teman yang akhirnya terinspirasi dengan hasil program teman-teman, mereka nggak bisa ucuk-ucuk datang ke kelas advance. Mereka harus masuk ke basic dulu. Dan di sini adalah privilege yang teman-teman dapetin karena teman-teman sudah berada di kelas basic. Satu langkah teman-teman itu sudah masuk pintu di advance. Tinggal satu langkah lagi nih. Apakah teman-teman mau melanjutkan atau enggak? Nanti saya akan coba sampaikan alasan kenapa kelas advance ini worth it banget untuk jadi pilihan teman-teman menyelesaikan program dia teman-teman. Ya, dan fokus utama kelas advance ini, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, yaitu mempertahankan kebiasaan baru yang udah kita bentuk di kelas basic, serta memaksimalkan program turun berat badan menuju lebih sehat dan bugar. Ya, potensi turunnya 2-8 kilo dalam waktu 20 hari, teman. Kalau di kelas basic 1-6 kilo dalam waktu 10 hari potensi turun. Kalau di kelas advance itu 2-8 kilo. Oke. Cara ikutnya gimana, Coach? Cara ikutnya teman-teman bisa pilih dua paket ini, paket A dan paket B. Paket A itu 1.395.000. Teman-teman akan dapat dua kaleng shake, ya, terus satu shaker Herbalife dan dokumen penjelasan tentang Herbalife. Atau teman-teman bisa pilih paket B, di mana teman-teman akan dapat dua kaleng shake, ya, terus ada satu herbal alu yang akan digunakan untuk membantu memaksimalkan sistem pencernaan teman-teman. Ada satu herbal tea yang biasa dikenal dengan istilah fat burner, ya, membantu untuk memaksimalkan metabolisme dan punya potensi untuk membakar lemak yang berlebih di tubuh teman-teman. Terus dapat satu shaker Herbalife dan dapat dokumen penjelasan. Ini terbuka buat teman-teman bebas pilih mau paket A atau paket B, ya. Oh, jadi aku udah transfer itu aja, terus aku langsung bisa ikutan. Cuman dapat itu aja, coach? No. Ya, sama seperti kelas basic, ada iuran kelasnya. Di advance, itu teman-teman akan dapat banyak sekali fasilitas dan benefit dari keikutsertaan teman-teman di kelas advance. Yang pertama adalah jelas kesehatan yang optimal. Saya nggak perlu cerita banyak tentang bahaya obesitas. Teman-teman bisa search di Google, teman-teman bisa lihat videonya langsung di TikTok. Udah banyak orang-orang yang share betapa beruntungnya mereka sadar lebih awal terhadap kondisi tubuh mereka dan akhirnya mereka memutuskan untuk turun berat badan dan mereka mendapatkan banyak manfaat dari penurunan berat badan. Kalau kita bicara tentang kesehatan, maka kita bicara tentang bagaimana hal-hal yang sebenarnya bisa kita manage itu nggak lari ke hal-hal yang sebenarnya nggak bisa kita kontrol hanya untuk sebuah arti kata kesembuhan. Agak klise memang, tapi guys believe me, aku udah lihat banyak orang yang keluar banyak biaya untuk hanya sembuh
ya. Dan itu semua gara-gara bom obesitasnya meledak, ya. Mungkin sekarang teman-teman merasa enggak kok, aku masih bisa beraktivitas biasa-biasa aja, masih bisa makan segala macamnya, naik tangga juga masih bisa, lebay deh. Ya, mungkin sekarang masih bisa, tapi kita nggak pernah tahu bom obesitasnya kapan meledaknya, teman-teman. Nah, ketika sudah meledak, yang terjadi adalah tinggal berapapun akan dikeluarkan untuk demi kesembuhan, ya. Kalau teman-teman nggak percaya, search aja ya dari bagaimana dampak dari stroke, terus diabetes, terus apa namanya penyumbatan pembuluh darah, terus apa ya ring jantung dan segala macamnya. Nggak ada yang jutaan, teman-teman. Puluhan, belasan, ratusan biasanya, ya. Jadi aku nggak lebay, aku nggak klise, aku cuman mengajak teman-teman untuk is it worth it buat aku turun berat badan atau nggak apa-apa deh biarin aja lah berat badannya nggak usah turun gini-gini aja. Nah, jadi teman-teman pilihannya tetap di tangan teman-teman. Oke, manfaat yang pertama adalah kesehatan optimal. Manfaat kedua adalah buat teman-teman yang bertanya dari kemarin, coach, ada nggak sih program yang lebih hemat, potongan harga gitu, apa gitu, ada nggak coach? Ada. Ketika teman-teman mengaktifasi kartu peserta advance, teman-teman secara otomatis akan punya hak diskon 25% seumur hidup. Teman-teman akan bisa konsumsi produk Herbalife, terutama shake-nya, jauh lebih hemat, ya. Terus teman-teman juga dapat terus berkelanjutan di coaching oleh coachnya masing-masing. Terus teman-teman juga punya potensi untuk meningkatkan hak diskon teman-teman dari 25% jadi 35%, jadi 42%, sampai jadi 50%. Itu semua akan kita bahas nanti di kelas advance. Intinya, ketika teman-teman mengaktifasi, teman-teman akan program dengan jauh lebih hemat. Nih, ya, satu kaleng shake itu teman-teman 605.000. Tapi kalau teman-teman mengaktifasi kartu peserta advance, teman-teman cukup bayar 467.000. Hematnya banyak banget, ya. Dan kalau satu kaleng shake itu untuk 22 kali penyajian, maka persajian shake itu teman-teman cukup bayar 20.000 aja. Udah dapat semua nutrisinya, udah dapat semua protein, serat, dan segala macamnya, plus juga meningkatkan kebugaran tubuh teman-teman. Jadi worth it banget untuk teman-teman mengaktifasi kartu peserta advance, ya. Terus ini juga jelas ya buat teman-teman yang udah kadung jatuh cinta dengan menu makan di kelas basic, di kelas advance teman-teman akan dapat menu makan baru lagi. Menu yang diberikan lebih variasi, terus lebih enak, lebih seru pastinya dibanding kelas basic. Sebagai contoh teman-teman, kemarin kita ada pizza, periode sebelumnya kita ada seblak, kemudian banyak lah ya. Bahkan di ini aja menu senior itu ada nasi goreng. Dan di kelas advance memang menunya itu kita buat agar teman-teman merasa lebih enjoy dengan programnya. Di kelas basic mungkin teman-teman agak terbatas pilihannya, tapi di kelas advance teman-teman akan lihat banyak sekali variasi-variasi menu yang teman-teman bisa gunakan untuk mendukung program diet teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangin, di kelas basic teman-teman dapat 10 menu, di kelas advance teman-teman dapat 20 menu. Jadi teman-teman punya 30 koleksi menu yang teman-teman bisa gunakan untuk dapetin hasil maksimal dalam program teman-teman, ya. Nah, terus di kelas advance juga ada satu program ya, syarat dan ketentuan berlaku, nanti akan jelasin di advance, namanya program turbo, 3 hari, potensi turun 1 sampai 4 kilo, potensi susut bisa sampai 10 cm. Ya, ini program turbo, teman-teman bisa lihat, ini ada yang total turun 2,6, Kak Aini, terus Kak Paulin total turun 2,45, dan itu semua teman-teman bisa dapetin kalau teman-teman ikut kelas advance. Aku nggak mau advance, coach. Aku mau turbo aja. Nggak bisa. Yang bisa ikut turbo hanya yang daftar di kelas advance dan kartu peserta advance-nya sudah diaktifasi. Jadi pastikan teman-teman, kalau memang tertarik untuk menyelesaikan programnya dengan jauh lebih maksimal, teman-teman bisa ikut dulu di kelas advance, ya. Dan ini Apple, walaupun nggak terlalu apple to apple, tapi aku mau kasih tahu ke teman-teman semua bahwa di luar sana banyak kok program yang gratis atau program yang berbayar. Sebagai contoh, ini kemarin kami ikut teman-teman, bagus banget materinya, tapi cuma 1 hari dan investasinya itu 1 juta rupiah. Ya,
Setelah itu kalau ada hal-hal yang nggak dipahami, nggak bingung mau tanya ke siapa, kalaupun nanya balasnya agak lama karena mereka pasti punya aktivitas yang lain-lain. Jadi teman-teman coba bandingkan deh ya. Ini teman-teman ikut kelas advance selama 20 hari, teman-teman akan didampingi dengan coachnya, mau tanya apapun bisa, mau konsultasi apapun boleh, bahkan teman-teman bisa tanya pagi, siang, sore, malam, bebas ya. Jadi benar-benar programnya itu memaksimalkan benefit dan fasilitas yang akan teman-teman peroleh ketika teman-teman ikutan kelas advance ya. Program jadi lebih terarah, programnya jadi jauh lebih terukur, dan programnya jauh lebih teratur. Makanya nggak ada salahnya untuk join di kelas advance. Dan bayangin teman-teman, perubahan ini only 3 months ya, walaupun 2025 tinggal 60 harian lagi, 2 bulan. Let's say misalnya bulan November teman-teman turun 5 kilo, bulan Desember, anggaplah sebelum tahun baru atau sebelum libur Natal, teman-teman ada turun 2 sampai 3 kilo. Itu udah turun 7 kilo teman-teman. Ditambah dari Oktober ini, let's say misalnya teman-teman turun 4 kilo, 11 kilo. Dan itu udah sesuatu yang wow ketika tahun 2025 muncul. Ketika orang baru mulai mau diet 1 Januari, teman-teman sudah dapetin hasil transformasi yang teman-teman sudah mulai sejak Oktober kemarin. Jadi bayangin aja, ini teman-teman ya, sebagai contoh, eh, beliau dari hari pertama, hari ke-10, hari ke-30, total turunnya nggak banyak ya, dari 73 jadi 70, 3 kiloan doang, tapi susutnya teman-teman, kelihatan banget perbedaannya. Ya ini orang yang sama, ikut program 10 hari dan advance, ya hasilnya luar biasa. Oke, terus ada lagi ini teman-teman, nih ya, 65 hari menuju tahun 2025, day 1, day 10, sama day 30. Orang yang sama, ikut basic, ikut advance. Perubahannya luar biasa. Bayangin, apalagi teman-teman yang mau liburan akhir tahun, ya, sama sama keluarganya. Wah, di saat yang lain membesar, menggemuk, kalian malah jadi lebih ideal. Dan nggak perlu khawatir dengan makan makanan pada saat liburan nanti. Karena teman-teman sudah punya ilmunya, teman-teman punya pendamping coachnya, jadi jauh lebih terarah. Liburan juga enjoy, nggak khawatir, nggak takut segala macamnya, tetap menikmati waktu bersama keluarga, dan bonusnya turun berat badan. Ya. Jadi usia juga nggak menjadi alasan gitu. Tapi coach, aku sih usia udah 40-50 tahun coach, nggak mau terlalu ngoyo lah. Ya guys, berat badan ideal itu hak semua orang. Yang bisa dapetin adalah orang yang mengusahakannya, yang punya actionnya. Jadi kalau kalian nggak terlalu ngoyo, terus kalian biasa-biasa aja, ya kalian tetap akan bisa turun berat badan kok ya. Ini contohnya Bu Iis, usia 51 tahun guys, total langsing 20 kilo ya. Ini 20 kilo ini nggak 1 bulan, tapi dengan memulai basic dan advance, akhirnya beliau punya fondasi yang kuat, terus bisa program secara berkelanjutan, dan beliau total langsing 20 kilo. Jadi why not buat teman-teman semua yang punya potensi, yang punya target, yang punya apa namanya, why, alasan untuk segera dapetin hasil maksimal, lanjut aja di kelas advance ya. Dan kami mengundang teman-teman untuk mencoba program lanjutan kelas advance ini untuk merasakan kesehatan yang optimal, terus dapetin hak diskon 25% seumur hidup, terus dapetin menu terbaru dan fasilitas terbaru yang memang sudah kita persiapin khusus buat teman-teman yang lanjut di kelas advance ya. Dan khusus 15 pendaftar pertama tambahan di batch 2 ya. Batch 1 kita udah buka teman-teman kemarin. Jadi ini kita buka lagi di batch 2 ya. Di batch 2 ini untuk 15 pendaftar pertama itu teman-teman dapat potongan harga yang banyak banget. Untuk paket A sendiri dari 1.395.000 itu tinggal 1.100.000. Jadi teman-teman cukup invest 1.100.000 untuk dapetin semua fasilitas dan benefit di kelas advance ini. Atau teman-teman mau yang dapetin paket B. Ya, paket B ini dari 2 juta, teman-teman, 2.300.000 tinggal 1.930.000 aja. Ya,
Dan ini hanya untuk 15 pendaftar pertama, free ongkir seluruh Indonesia. Flat, teman-teman. Flat, ya. Jadi teman-teman nggak nambah ongkir, langsung dikirim 1.100.000 untuk paket A dan 1.900.000 untuk paket B. Khusus 15 pendaftar pertama tambahan. Dan segera hubungi coach teman-teman kalau misalnya teman-teman butuh gambaran yang lebih detail atau pengen discuss dulu apakah worth it buat saya melanjutkan program ini coach, atau teman-teman mungkin mau tanya-tanya dulu dengan fasilitas-fasilitas apa aja yang ada di kelas advance, karena kelas advance baru akan kita mulai tanggal 6 November. Ya, masih ada waktu untuk teman-teman mulai menimbang-nimbang apakah kayaknya lanjut aja kali ya. Atau kalau saya tunda kira-kira berat badan akan naik atau gimana ya. Nah, jadi silakan teman-teman timbang-timbang aja dulu. Oke? Segera hubungi coachnya. Dan terima kasih untuk sesi malam hari ini. Semua bisa ideal. Dan ayo kita selesaikan apa yang sudah kita mulai di hari pertama kelas basic kemarin.